Terima kasih yang mulia. Saudara Richard ya, Baik, saksi Pak. ya. Sudah sejauh mana saudara kenal dengan Pak Kuat Maruf ini? Om Kuat berapa lama maksudnya? Dia Pak? berapa lama? Dari semenjak puasa itu Bapak, puasa tahun ini Bapak. Sejak puasa ya. Siap. Apakah Pak Kuat pernah bercerita terkait dengan keluarganya? Pernah Bapak? Yang dia ceritakan tentang apa? Apakah dia anaknya kah atau? Oh tidak Bapak, jadi Om Kuat lebih menceritakan bahwa Om Kuat juga anak Brimob juga. Ya, terus? Jadi lahir besar di Kedung Halang, di Brimob di Kedung Halang, di Bogor. Dan kakaknya Om Kuat juga Brimob juga. Dan tinggalnya sekarang juga pun di dekat asrama Bapak. Oke. Apakah Pak Kuat pernah bercerita bahwa dia punya 2 orang anak? Pernah Bapak, perempuan. Oh tahu perempuan ya. Siap. Usianya Anda tahu? Satu SMA kalau tidak salah Bapak, yang satu Oh masih 2. kecil. Yang pasti sudah tahu ya 2. Siap Bapak. Mengenai gaji Om Kuat, Bapak tahu Pak Richard? Oh saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Siap. Oke Pak, kita lanjut kaitannya dengan perkara ini Pak ya. Pak Richard, tadi Bapak menjelaskan bahwa sempat menerima telepon di Magelang ya, pada saat di sekolah. Alun-alun. Di Alun-alun, di Pak. alun-alun ya. Siap. Yang dimana Bapak juga mendengar dari suara seberang itu Ibu PC menangis. Betul Bapak. Betul menangis ya. Bapak Betul. yakin betul bahwa dia pada saat menelpon Bapak itu menangis? Karena pada saat itu suaranya sambil menangis Bapak. Sambil menangis ya. Kemudian setelah Bapak balik ke Magelang ke rumah, Bapak ke lantai 2 tuh. Siap. Melihat ke dalam apakah Ibu PC ada di dalam atau Ada, tidak betul. ya ada. Nah pada saat Pak Richard lihat Ibu masih menangis? Karena saya cuma lihat dari luar Bapak. Sepintas itu. itu. Pintu kaca juga. Jadi saya cuma lihat bahwa Ibu PC lagi baring. Saya tidak tahu kalau Ibu lagi menangis atau tidak. Oh gitu. Tidak sempat melihat matanya gitu dia Tidak, menangis atau betul tidak. Bapak. Nah selanjutnya ketika ada juga dialog Bapak dengan Pak Kuat di garasi ya. Di garasi. Di garasi ya. Yang Bapak sempat menanyakan apa yang terjadi kan gitu. Siap. Nah sampai saat itu Pak Kuat itu sempat menyampaikan nggak sesuatu yang terkait dengan peristiwanya? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Di perjalanan ke Jakarta? Tidak ada juga Tidak Bapak. juga ya? Tidak juga. Tidak juga menyampaikan sesuatu? Tidak. Nah terus kaitannya dengan ketika berangkat dari Magelang nih. Dari Magelang ke Jakarta. Pada saat pagi hari itu, yang setahu Bapak yang mengajak Pak Kuat itu ikut ke Jakarta siapa ya? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi pada saat Bapak selesai bersih-bersih mau naik juga ikut, Pak Kuat sudah ada di atas ya? Sudah di atas mana? Sudah mobil maksud saya. Belum di mobil Pak. Bagaimana ceritanya tuh? Jadi pada saat itu sebelum naik mobil, Om Kuat sempat bilang ke saya, Iya. yang tadi saya sudah jelaskan juga Pak, Iya. bahwa Om saya diperintah Ibu untuk bawa mobil. Oh dia perintah Iya. ibu untuk bawa mobil. Jadi pikiran saya pada saat itu, karena Om Kuat yang akan bawa mobil, jadi Om Kuat mungkin sama Bang Yos. Oke. Karena Bang Yos ini kan ajudannya Ibu. Oke. Jadi mungkin Om Kuat yang sama Bang Yos nantinya. Oke, jadi pada saat itu Bapak Ibu dapat informasi bahwa yang diminta ikut ke Jakarta, Ibu ya minta ke Pak Kuat untuk bawa mobil kan? Iya, bilangnya Oke. bawa mobil. Oke, lanjut ke perjalanan Magelang Jakarta nih Pak. Apakah dalam proses ketika dia bawa sebelum sampai ke Cikampek, Siap. itu kan Pak Kuat yang bawa mobil. Siap betul Pak. Nah dalam perjalanan itu ada nggak dialog antara Ibu dengan Pak Kuat? Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Pak Kuat hanya bawa mobil aja. Bawa mobil aja. Nah terus dalam perjalanannya itu apakah Bapak memperhatikan ada sesuatu yang dibawa oleh Pak Kuat ini? Tidak. Tidak sama sekali, Tidak tidak melihat ada sesuatu pakaian, tas pakaian Pak Kuat atau Tidak memperhatikan Bapak. tidak memperhatikan ya. Siap. Nah selanjutnya sampai di Cikampek, Bapak ini kan sempat berhenti, Siap. bertukaran untuk menyetirnya ya. Siap betul Bapak. Inisiatif siapa itu sampai Pak Richard ini mengganti Pak Kuat menyetir mobil? Jadi Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk. Oh, Pak Kuat menyatakan dia mengantuk Ya. sehingga dia melanjutkan. Siapa Pak? Melanjutkan perjalanan dengan Bapak yang Pak Richard ya. Betul Bapak. Bawa mobilnya ya. Siap. Nah dalam proses perjalanan selanjutnya dari rest area nih, kemudian sampai di Saguling. Sampai Saguling. Sampai di Saguling, Bapak tidak memperhatikan lagi bahwa Pak Kuat ini membawa tas, memindahkan sesuatu di mobil ini. Tas kecil misalnya, tas selempang. Bapak perhatikan nggak? Tidak memperhatikan Bapak. Tidak memperhatikan Pak Pada ya. saat itu saya cuma melihat Om Kuat ya bawa barang Oke, Ibu. siap. Orang- Nah selanjutnya Pak Richard,
dalam perjalanan rest area ke Ciko Saguling, apakah ada dialog antara Pak Kuat dengan Ibu PC? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dialog yang terkait dengan tempat swab itu di mana? Pada saat Pak Kuat jadi supir atau pada saat mana? Om Kuat masih mengendarai mobil. Mengendarai Dari mobil. sebelum Cikampek. Oh, pada saat perjalanan dari Magelang ke rest area. Siap, Disitulah ada terjadi dialog kaitannya dengan tempat PCR ya. Siap, betul Bapak. PCR. Nah, dalam proses yang Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa di mobil sempat Ibu mendengar lagu kemudian menangis lagi. Siap. Di perjalanan mana itu? Itu sebelum sampai Cikampek, soalnya saya masih di sebelah kiri. Iya, oke. Otomatis saya masih bisa menengok ke Bisa belakang. perhatikan ya. Siap. Nah, artinya pada saat itu Pak Richard ini masih melihat Ibu sempat ada beberapa kali menangis ya Betul. dalam perjalanannya. Nah, oke, selanjutnya kita sampai di Saguling. Pada saat sampai di Saguling, Bapak turunlah Pak Kuat ini mengantar Ibu ya ke atas. Karena Pak Richard yang nyetir ya. Siap. Kemudian yang turun pertama Pak Kuat mengantar Ibu untuk mengantar tas ke atas ya. Siap. Mengantar tas ke atas. Nah, setelah dari atas itu proses PCR-nya seperti apa, Pak? Apakah langsung Bapak di PCR atau setelah mengantar Ibu ke atas atau bagaimana? Jadi itu yang ngantar Ibu kan bukan saya, Bapak. Iya. Bukan saya. Jadi saya sempat bawa barang dulu, baru saya balik, saya PCR. Iya. Itu sudah selesai PCR. Baru habis itu bawa barang lagi. Bawa barang lagi, termasuk diantaranya itu ada cerita terkait dengan senjata ya? Siap, Yang Bapak. disuruh bawa ke atas. Itu masih dalam mobil. Oh, masih di bawah mobil supaya Dek bawa ke atas Iya, ini Dek, senjata nanti. gitu ya? Iya, betul. Nah, setelah proses itu Bapak turun, kemudian Pak Richard ini, maksud saya Bapak ini Pak Richard ya, turun kemudian ke depan nongkrong nih, di depan. Nongkrong di depan. Yang ada siapa Daden. Iya, betul, Pak. Ada berapa orang yang di depan itu ngobrol-ngobrol? Banyak, Pak. Banyak si Daden, Pak Kuat juga ada? Om Kuat saya sudah tidak memperhatikan, Bapak. Di depan rumah Saguling maksud saya nih? Iya, sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan lagi? Memperhatikan. Nah, pada saat itulah ya, kemudian datang Ricky ya, Betul. berbisik kepada Pak Richard, dipanggil Bapak gitu ya? Siap. Nah, setelah itu pada saat Pak Richard ke atas, sendiri ke atasnya? Sendiri, Pak. Sendiri ke atas? Sendiri ke atas. Nah, di atas inilah yang Bapak kemudian lihat Pak FS ini, Pak Ferry ini menangis ya? Menangis juga, Bapak. Menangis, Depan pintu. kemudian ada juga Ibu PC ya? Ada Ibu juga. Ibu PC Menangis juga, Pak. menangis kaitannya dengan itu. Nah, detail kaitannya dengan ada penjelasan Bapak menyangkut skenario tadi, Pak Richard ini ya. Siap. Dialog ini seperti apa sebenarnya? Baik. Yang Bapak. disampaikan oleh Pak. Tadi saya sudah jelaskan ke majelis Ya. hakim. Jelaskan, jangan diulang lagi. Kami ingin penegasan yang mulia karena ini terkait dengan pasal 340 yang didakwakan pada klien Penegasan kami. yang bagaimana? Coba dialognya, coba sampaikan. Dialognya gitu loh. Baik. Jadi pertama Pak Efes menanyakan ke saya, kamu tahu nggak kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu, Bapak. Saya tidak tahu. Baru Pak Efes ini bilang, Ibu sudah dilecehkan sama Joshua di Magelang. Baru setelah Oke, itu Siap. tadi sudah dijelaskan. Siap, Yang Mulia. Dan ini kan nggak ada kaitannya dengan terdakwa Kuat. Siap yang mulia karena ini kaitannya dengan pasal 340 perencanaan ini yang mulia. Betul, 340, tetapi kan di sini tidak menyebutkan nama Kuat. Baik yang mulia, baik. Silakan Kami lanjutkan yang mulia. Jangan diulang lagi lah yang Siap. sudah ditanyakan. Siap yang mulia. Selanjutnya Pak Richard, siap. setelah Bapak turun, ini kan Bapak sempat berdoa ya, Siap, Bapak. berdoa terkait dengan akan adanya peristiwa itu. Siap. Kemudian lanjut lagi naik mobil itu. Nah, cerita ini yang di lantai 3 ini, Bapak sampaikan kemana ya? Ada orang yang Bapak sampaikan bahwa Tidak ada? ada, Pak. Makanya saya berdoa. Tidak Karena ada sama saya sekali tidak ya? berani menyampaikan ke siapapun. Bapak. Oke, tidak sama sekali Bapak sampaikan. Tidak Ke ada Riki sama juga sekali. tidak, Tidak. ke Pak Kuat juga tidak. Tidak juga, Bapak. Jadi Bapak tahu sendiri ini informasi Tahu. dan menjalankan sendiri kan Siap. gitu. Oke. Sesampai di Duren 3, setelah Bapak berangkat ke Duren 3, nah ada proses yang kemudian Bapak sampaikan berdoa lagi, kemudian turun kan gitu, Siap. dan mendengar Pak FS, mendengar ini cerita ini. Pertanyaan saya, kaitannya dengan penembakan nih Pak ya. Siap, Bapak. Bapak itu melakukan penembakan sebanyak berapa kali ya? 3 sampai 4 kali, Bapak. Nah, mekanisme kami kan
masyarakat juga belum tahu ini proses penembakan seperti apa. Apakah kalau orang menembak itu harus dikokang terlebih dahulu atau seperti apa ya? Memang dikokang Bapak. Dikokang. Dikokang. Kokang itu tekniknya seperti apa? Apakah harus bisa satu tangan? Harus Tidak dua bisa, tangan? dua tangan Bapak. Oh, kokang itu harus dua tangan. Dua tangan. Tidak dimungkinkan pakai satu tangan, ya kan Iya, gitu? betul Bapak. Nah, pada saat itu Bapak melakukan penembakan, apakah Bapak juga memegang senjata ini dengan dua tangan? Dua tangan Pak. Dua tangan. Dua tangan. Nah, mekanisme peluru keluar dari sistem yang dipakai oleh senjata ini, sekali tarik pelatuk, satu peluru keluar. Tidak Bapak. Bisa satu kali, dua peluru keluar? Tidak Bapak. Jadi tak. Artinya setiap kita menembak harus dikokang lagi. Tidak Pak. Satu kali kokang, Ini senpi otomatis. Jadi sekali kokang itu ketika kita tembak langsung lanjut terus itu. jadi tidak perlu tarik pelatuk lagi. Tidak tarik pelatuk tapi tidak dikokang. Tadi Bapak bilang Oke, dikokang. kan? betul. Jadi sekali kokang, tarik satu, keluar peluru satu. Iya. Tarik lagi, keluar Keluar tiga. dua, begitu. Keluar dua. Nah, dalam artian ketika Bapak menyampaikan tadi 3 atau 4 kali peluru keluar, berarti kan Bapak 3 kali menarik pelatuk. Siap Bapak. 4 kali menarik pelatuk. Siap. 3-4 kali. 3-4 kali menarik pelatuk. Sasaran Bapak itu memang pada posisi tertentu yang Bapak incar atau bagaimana? Tidak Bapak. Tidak, acak aja. Acak. Acak, tapi sasaran utama Bapak apa yang ketika Bapak harus menembak ini? Saya tidak bisa memastikan Pak. Untuk perkenaannya saya tidak bisa memastikan. Tidak memastikan. Tidak bisa memastikan. Tetapi di atas pinggang Bapak sasaran pada posisi tembak Ini itu atas pinggang. Posisi almarhum ini lebih tinggi dari saya. Oh gitu. Dan Jadi pada saat itu dia sejajar, agak menunduk juga. Oke. Bukan menunduk, agak merendah Bapak. agak merendah. Siap. Kenapa Bapak harus menembak 4 kali? Bapak mungkin kalau di posisi pada saat itu Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Kenapa harus Gimana? jawab aja? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kenapa tidak sekali aja kan cukup? Ngapain harus 4 kali ditembak? kenapa tidak sekali aja Pak? Iya. Ini bintang 2 ini di samping ini teriak ke saya Pak. Bukan bintang doang yang tanya, Bapak saya tanya. Iya, kenapa? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kan sekali aja cukup kalau harus ditembak. Kenapa harus 4 kali? Itu pertanyaan saya. Ya pada saat itu saya tertekan Pak. Oh, gimana? Pak saya merasa tertekan pada saat itu. Karena tertekan, Bapak sehingga menarik pelatuk sampai 3-4 kali. 3-4 kali. Saya Bapak. Oke lah, dan ya Bapak yakin ketiga 4 peluru ini masuk ke tubuh Yosua? Saya tidak bisa meyakini Bapak. Tidak meyakini Siap. bahwa 4 peluru ini masuk bersarang Siap, di tubuh Bapak. Yosua? Karena saya tidak tahu berkenaannya di mana. Oke, selanjutnya kaitannya dengan Pak FS. Bapak kan tadi menyampaikan sempat menembak juga Pak FS ini. Siap Bapak. Dengan senjata apa dipakai? Sama? Glock Bapak. Glock juga. Itu Glock juga harus dikokang dulu ya? Dikokang dulu. Jadi Pak FS itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan? 2 tangan Pak. Dikokang 2 tangan? Dikokang 2 Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1? Sarung tangan cuma 1. Cuma kanan? Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga berarti? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak 2 tangan digunakan? 2 tangan. 2 tangan? 2 tangan. Dengan memakai 2 tangan itu, satu pakai sarung tangan, yang kirinya tidak pakai sarung Yang tangan? kiri tidak. Oke. HS seperti itu juga? HS sama Pak. Sama? Sama. Memakai 2 tangan menembak? 2 tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu Pak. Sementara hanya memakai 2 tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini, PPS nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak Ini bertanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes. Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan mulia. Saudara Iya, penasihat Bapak. hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Oke, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi, Bapak tadi menyatakan bahwa Pak FS ini menggunakan 2 tangan ketika melakukan penembakan dan sebelum penembakan, sementara satu memakai sarung tangan. Pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan, Kalau orang tahu nembak pasti tahu maksudnya apa Pak. ya tahu. Ya. Kenapa Jadi- cuma pakai di kanan? Ya, pertanyaan saya selanjutnya, jarak antara Joshua dengan Bapak ketika melakukan penembakan 2 meter Pak. 2 meter. Siap. Dengan jarak itu kira-kira tembus gak peluru ya? Dari pengalaman Bapak sebagai polisi ini. Saya tidak pernah nggak nembak itu orang peluru Pak. kira kalau menembus? Saya tidak pernah nembak orang sebelumnya. Izin Bapak, pertanyaan penasihat hukum ini selalu minta pendapat dari saksi. Ini saksi fakta, bukan ahli. Jadi gini, Jadi bahas. nanti tanya sama Oke. ahlinya saja, gitu Pak. Jadi gini ya mulia, ini kan kaitannya dengan apa yang dialami, dirasakan. Betul, apa yang dialami. Sehingga Tapi dia, juga pertanyaan saudara salah. Coba diganti yang lain. Oke. Silakan. Siap yang mulia. Kaitannya dengan skenario. Skenario Pak. Iya, skenario. Pada saat setelah kejadian, Pak Richard ini kan diperiksa di propos ya? Bertiga. Siap. Betul Pak.
bertiga. Bertiga ini diperiksa di propos. Bertiga diperiksa di propos. Nah, kemudian cerita terkait dengan skenario itu Bapak jelaskan. Siap, betul. Apakah Pak Richard ini dengan ketiga terdakwa ini pernah bertemu nggak untuk bersepakat kaitannya dengan cerita skenario ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kami di propos itu Berpisah. Satu mobil, kita berangkat sama-sama satu mobil, kita sama makan-makan sama-sama di mobil. Oke. Tapi jadi tidak ada membicarakan tentang itu kejadian. Oh, tidak ada membicarakan Tidak ada, Pak. skenario itu. Sama Tidak ada. sekali cerita sendiri. Sama sekali cerita sendiri bagaimana, Pak? Cerita masing-masing dalam artian. Cerita masing-masing. Masing-masing. Iya. Pak Kuat ini bercerita kaitannya dengan dia menutup jendela dan sebagainya. Iya, siap, Kemudian Pak Richard bercerita bahwa dia sempat menegur Joshua yang kemudian menjawab dengan tembakan. Yang skenario ini ya kita cerita ya. Kemudian Pak Riki juga kaitannya dengan itu ya. Dia jelaskan bahwa dia berdiri bawah dan tidak melihat. Siap. Nah, selanjutnya Pak Richard, apakah Bapak tahu bahwa di Duren 3 nih, di Duren 3 yang menghadirkan Joshua ke dalam ini siapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu sama Tidak sekali tahu. ya Pak Richard ya. Kemudian posisi-posisi tadi di skema yang ada itu, yang Ya. skema Pak Jaksa tadi tunjukin, Betul, Bapak. posisi Pak Kuat Maruf persis di belakang Bapak? Iya, di belakang, Pak. Jaraknya Bapak masih ingat ya kira-kira? Diperkirakan aja. Jarak dekat soalnya, Pak. Kalau sesuai gambar tadi memang kelihatan agak jauh. Agak Tapi jauh. kalau di tempat sebenarnya kan sempit soalnya. Sempit. Bapak kan pernah rekonstruksi juga, Aku Pak? tidak ikut ke dalam. Oh, tidak ikut ya. Aku tidak ikut ke dalam. Makanya Makanya aku tidak bertanya tahu. sekarang karena Siap, kalau aku Bapak. tahu Baik. ngapain aku tanya, Baik, ya kan? baik, Bapak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kaitannya dengan posisi Pak Kuat Ma'ruf ini. Setelah peristiwa itu yang terjadi setelah penembakan, posisi Pak Kuat Ma'ruf masih di situ setelah penembakan itu. Masih di situ, Pak? Masih berada di belakang Bapak juga ya. Iya, Bapak melakukan penembakan sambil jalan atau berdiam di tempat aja? diam di tempat, Pak. Oh, di tempat. Diam di tempat. Dengan jarak 2 meter itu Bapak melakukan penembakan, berdiam di tempat, tidak bergeser kemana-mana? Tidak. Tidak bergeser kemana-mana ya. Nah, setelah kejadian itu pun Bapak lihat Pak Kuat ini dalam posisi yang masih di tempatnya. Masih di tempat itu. Seingat saudara, Siap. jarak waktu maksud saya, momen waktu yang Bapak ingat ya. Pada saat Bapak turun, berdiri di mana Kuat juga sudah berada di tempat yang sama di belakang Bapak, berapa waktu kira-kira sampai terjadi peristiwa? Jadi Bapak, saya turun, itu Om Kuat belum ada. Belum ada. Saya udah Terus? jelasin tadi, Om Oke. Kuat belum ada. Oke. Nanti pada saat Om Kuat itu ada, sama Bang Riki ada, itu nanti pada saat Joshua. almarhum masuk. Masuk, terus? Iya Bapak. Dibutuhkan berapa waktu kira-kira? Tidak lama Bapak. 2 menit, 3 menit? Saya tidak bisa memastikan berapa menit, tidak lama. Tidak lama ya? Tidak lama. Artinya tidak berselang waktu berapa lama, ketika Joshua masuk, maka terjadilah proses yang Bapak ceritakan tadi. Betul. Bapak. Penembakan itu. Betul Bapak. Makan waktu 5 menit nggak? Tidak sampai Bapak. Tidak sampai 4 menit? Saudara penasihat hukum, Mungkin- kalau mau jelas menitnya, kita lihat nanti di CCTV. Di Siap, Yang CCTV, Mulia. Itu Bapak. nampak semua. Siap, dilanjutkan yang Oke, mulia. lanjutkan. Saudara saksi, Baik Pak. saya mulai dari peristiwa Magelang dulu. Siap. Pada tanggal 7 Juli itu saudara sempat masih ngobrol dengan KM, J, dan Ricky. Tanggal 7 Juli. Juli, Jam di berapa Pak? Magelang. Ya, sebelum kejadian yang jam 6. Kan saya jelaskan tadi, saya siang di rumah, sorenya saya tahu Om Kuat sama Bang Riki nggak ada karena lagi keluar pakai mobil. Baik, sebelum jam 6 sore itu, saudara pernah ketemu dengan Ibu PC nggak di rumah itu? Saya sudah tidak memperhatikan kalau Ibu PC ada turun makan. Biasanya hari-hari sebelumnya itu Ibu PC biasa turun makan, naik lagi Oh, begitu. pada waktu makan siang saudara tidak melihat. Tidak melihat. Nah, mengenai prosedur ya, kalau ibu ada di ruangan atau di kamar di lantai 2, kamar. saudara tahu nggak prosedurnya bagaimana supaya seorang ADC bisa naik ke atas? Atau kalau misalnya ibu ada di atas, apakah ADC bisa naik ke atas? Selama yang saya tahu Bapak, itu saya sendiri sih. Ini saya baru pertama kali kalau ke Magelang Bapak.
Jadi saya jelaskan, kan Bapak tadi tanya tentang SOP. Ya. Saya jelaskan yang di Saguling saja, karena saya tidak baru sekali itu ke Magelang. Kalau selama di Saguling itu, saya tidak pernah, selama ibu ada di kamar itu, saya tidak pernah, tidak akan berani juga naik ke atas. Tanpa perintah. Tanpa perintah ya? Tanpa perintah. Tanpa perintah tidak ada ADC yang bisa naik ke atas. Betul. Saudara, rombongan itu tiba di Duren 3 itu jam berapa? Sekitar jam 3, Bapak. Jam 3 sore. Siap. Cukup? Tunggu ya mulia. Oke, silakan lanjutkan. Pada penasihat waktu hukum. pada waktu Masih ada? berangkat waktu tiba di Duren 3 sorry, Pak, saya kembali ke Saguling. Pada Ya, waktu tiba di Saguling itu tiba jam berapa? Tadi saya bilang baru jawab. Baru saya Enggak, jawab tadi. sorry. Pada waktu tiba di Saguling ada melihat Pak Kuat menggunakan tas? Saya tidak memperhatikan, Bapak. Tidak. Tidak memperhatikan. Pada waktu berangkat dari Saguling ke Duren 3 ada melihat Pak Kuat Maruf menggunakan tas? Jadi setelah saya dapat perintah ini pada saat di lantai 3, Bapak, saya itu pikiran saya masih agak kacau, Bapak. Pikiran saya masih kacau. Saya naik di dalam mobil itu dari Saguling ke Duren 3, bisa tanya ke Om Kuat sendiri, tidak ada ngomong sama sekali. Tidak ada mengeluarkan kata-kata, tidak ada membahas. Jadi memperhatikan tas ke Om Kuat saja tidak ada. Nanti saya memperhatikan itu semenjak Duren 3 karena saya mengasihkan tasnya ibu ke Om Kuat. Ketika saya kasihkan tasnya ibu ke Om Kuat sempat berbalik, itu kelihatan memang pakai tas. Nah, saya bacakan mengenai BAP saudara yang konfrontasi. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 Agustus 2022. Konfrontasi antara saudara Ricky Rizal, Pak FS, dan Kuat Ma'ruf. Siap. Saya minta penjelasan saja di sini di poin 11 saya tidak perlu bacakan pertanyaannya. Di sini saudara menyatakan saya mengetahui setelah Ibu Putri mengarah ke mobil dan saudara Agus menyampaikan kepada saya Ibu sudah keluar dan saya belum mengetahui untuk tujuannya, kemudian saya baru mengetahui pada saat Ibu menyampaikan di mobil tujuan ke Duren 3. Siap. Nah, di sini saudara menyatakan belum tahu tujuannya. Belum tahu kalau pada saat itu langsung ke Duren 3, Pak. Oh, Kan mobil sudah nyala ini, Pak. ya, Tapi kan belum tahu ini mau kemana. baik. Nah, pertanyaan saya, mobil yang digunakan dari Duren 3 dari Saguling ke Duren 3, apakah mobil yang sama Mobil yang sama. dari Magelang ke Saguling? Betul, Lexus LM B1 MAH. Nah, tadi penjelasan saudara mengenai yang akhir bulan Mei, yang tadi ditanyakan oleh majelis, peristiwa akhir bulan Mei yang saudara ceritakan itu. Juni kalau tidak salah, Bapak. Tadi saudara menyampaikan akhir bulan Mei. Saya sampaikan bulan Mei. Iya, Gimana, akhir Pak? bulan Mei. Bulan Yang Juni, apa? Pak. Pertanyaannya apa? Langsung sampaikan apa pertanyaannya? Pada waktu kejadian yang perempuan itu datang, Siap. saudara bertanya nggak kenapa dia menangis? Tidak bertanya. Tidak bertanya. Siap. Baik. Pertanyaan saya, dari kejadian, dari masuknya Joshua ke dalam rumah, ini yang di Duren 3. Duren 3. Dari masuknya Joshua sampai dengan kejadian penembakan itu berapa lama? Tadi perasaan sudah sama juga, Pak. Waktunya kan? Iya. Saudara penasihat hukum tadi, nanti kalau mau jelas kita lihat di CCTV, akan Baik, nampak itu. baik yang mulia. Berapa lamanya? Pada waktu setelah terjadi penembakan, apa yang dilakukan Kuat Maruf? Di situ aja, Pak. Di situ saja. Siap. Sampai dengan datangnya Kasat Rese masih di situ saja, posisinya sama. Jadi kami keluar itu nanti pada saat Bapak membawa Ibu keluar. Pak Efes ini bawa Ibu keluar. Itu Oh, semua keluar. Termasuk saudara juga keluar. Pada Keluar waktu juga. Ajan Robert masuk ke dalam, saudara masih di dalam. Masih di dalam. Om Nah. Kuat masih di dalam juga. Pada waktu Kasat Reskrim,
yang pertama datang kan Provos, Oh bukan Pak, Pak Kasat Reskrim duluan. Kasat Reskrim. Kasat Reskrim yang datang itu saudara dipanggil ke dalam. Tidak panggil ke dalam Pak. Pak Kasat juga menjelaskan waktu di sini. Pak Kasat itu bertemu saya di carport. Nah, pada waktu Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP, itu kan yang dilakukan oleh Danu. Saya tidak tahu Pak Ya, nama-namanya. saudara kan hadir di persidangan. Apa pertanyaannya, saudara? Pada waktu dilakukan olah TKP itu, saudara ada di dalam nggak? Ikut menyaksikan nggak olah TKP itu? Tidak Pak, Tidak ikut menyaksikan. tidak ikut. Penegasan aja Siap, yang Pak. terakhir. Pada waktu pertemuan saudara dengan Ricky, dengan Kuat Ma'ruf di Provos, Di Propos. yang dengan Pak FS. Itu bisa dijelaskan nggak apa yang disampaikan oleh Pak FS ke masing-masing bertiga ini? Bapak FS menanyakan ke saya, apa yang sudah kau terangkan di dalam BAP? Karena itu sudah berjalan BAP Pak. Saya jelaskan, siap Bapak, saya jelaskan ke Pak FS itu, izin Bapak saya jelaskan begini tentang skenario. Oke. Baru Bapak bilang ya udah, kamu tenang aja. Nanti setelah ini kamu akan menjalani pemeriksaan penyidikan. Tapi kamu tenang aja, kau aman. Nanti kau SP3. Kepada Kuat Ma'ruf, Saya tidak tahu apa yang disampaikan. saudara kan dalam satu ruangan itu. Dalam satu ruangan, tapi saya tidak tahu apa yang disampaikan. Baik. Cukup? Terkait tambah satu lagi yang mulia. Oke. Mengenai surat tadi, surat yang saudara tulis tangan itu saudara buat tanggal berapa? Saya izin bisa di situ ada tanggalnya soalnya. Di dalam BAP Tidak ada disebutkan itu. tanggalnya. Izin Bapak. 6 Agustus ada di pojok ini 6 Agustus 2020. Itu saudara buat di hadapan siapa? Di hadapan anggota Brimob. Anggota Brimob. Betul. Dan ada penyidik juga. Nah, setelah saudara menulis surat ini, berapa lama kemudian saudara di BAP? Itu langsung di BAP Pak. Di Brimob, di BAP? Saya bilang tadi, saya jelaskan tadi lokasinya saya tulis ini di Subdit 1 Dirtipidum Mabes Polri Bareskrim. Iya. Berarti lokasinya di Bareskrim Pak. Di Bareskrim. Siap. Lalu, setelah menulis itu lalu diperiksa oleh penyidik. Langsung diperiksa. Nah, Oke, cukup. ini maaf Tadi yang mulia. katanya satu. Saya mengkonfirmasi yang mulia. Lah, tadi saudara bilang satu cukup. Gantian Satu lagi yang lain mulia. juga masih. Satu lagi yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Pak, pertanyaannya apa? Oke, saya berikan satu penegasan Ya, aja. baik. Apa? Setelah pengakuan saudara dalam surat ini, Siap. itu berapa kali saudara diperiksa? Banyak kali Bapak. Banyak kali. Oke, cukup. Cukup yang mulia. Lanjut.